Saya Eva dari Sea Safari Cruise. Perusahaan kita bergerak di Live Aboard yang mempunyai kapal pinisi sejumlah 5 unit untuk destination Bali, Labuan Bajo, dan Sorong. Kita semuanya kapalnya provide untuk divers. Untuk yang di Sorong kita diving khusus untuk destination ke Raja Ampat, the best destination for divers in the world. Lihat kapasitas company kita bisa dilihat di www.seasafaricruises.com atau di IG kita Sea Safari Cruises. Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Seperti biasa, jangan lupa subscribe dulu dan kemudian loncengnya. Klinting, klinting, klinting. Halo, selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Ibu Eva yang luar biasa. Ya, sama-sama. Salam bertahan hidup. Ya, salam bertahan hidup. Selamat datang juga di Madam Chang Manyar ini. Ya, ini tempat favorit. Thank you, thank you, thank you. Seperti tadi di pembukaan, saya ini penasaran bagaimana cikal bakal Sea Safari. Oh, oke. Kapan didirikannya, kenapa pakai nama Sea Safari, dan bagaimana bisa mendominasi market ini? Oh ya. Sea Safari itu sebenarnya home base-nya itu dia itu dari family business. Nah, kita itu dari keluarga suami saya udah hampir 40 tahun ini mengerjain kan dia kapalnya kapal takbut. Jadi kita produksi takbut dan untuk dipakai di perusahaan-perusahaan pengeboran minyak. Terus kemudian kita kira-kira 25 tahun yang lalu kita ada permintaan dari orang Belanda. Orang Belanda itu dia minta kita untuk buat kapal kayu. Dimana kapal yang dia mau itu kapal model pinisi. Kita dikasih tantangan lah, bisa nggak kamu bangun kapal kayu sesuai dengan gambar saya mau seperti ini. Terus kemudian kita coba untuk buat kapal kayu itu. Dan ternyata dia suka, dia mau dan membeli kapal itu. Terus kita 20 tahun yang lalu? Iya, 20 tahun yang lalu. Sampai sekarang ada kapalnya, Bu? Kapalnya udah dibawa ke Belanda. Jadi dia dipesan untuk dibawa ke Belanda? Iya. Oke. Terus habis itu, karena kita itu mikirnya gini, kita kan punya docking kapal sendiri di Samarinda. Oke. Nah, untuk base-nya kita sudah ngerti kalau untuk pembangunan kapalnya, untuk mesinnya kita juga tahu. Nah, gimana kalau ini merupakan market yang waktu itu mungkin dianggap orang mustahil. Mana ada orang mau naik kapal kayu? Nggak ada kan orang mau naik kapal kayu, kalau pilih ya pilih yang kapal-kapal besi ya. Kakak kesannya nggak safe gitu ya? Ya, kesannya kok. Apalagi 25 tahun yang lalu teknologi di Indonesia masih belum secanggih ini. Ya, orang kan ya. semuanya berdasarkan arah angin mungkin atau gimana. Tapi kok orang Belanda ini mau gitu loh. Terus kita coba bangun kapal sendiri. Waktu itu kita kasih nama masih Kembang Matahari. Kembang Matahari itu dari 25 tahun yang lalu ya, dia ceritanya gitu. Ada kembang matahari, terus kita juga nemuin kegagalan juga waktu kembang matahari. Begitu kapal udah mau dipasarkan, kebakar, ada kebakar. Nah, waktu itu. Jadi kita selalu beli lunas kapalnya itu dari luar pulau, kita build kapalnya itu di Surabaya, di Kalimas. Jadi untuk bangun ke atasnya itu kita semuanya interiornya itu kita bangunnya di Kalimas waktu itu. Habis kegagalan sekali kita pantang menyerah lah, karena ada orang Belanda yang juga tertarik lagi, yang mau bantu kita pasarkan. Sampai terus akhirnya berdirilah Sea Safari 1 waktu itu, Sea Safari 1, Sea Safari 2. Itu 20 tahun yang lalu, berarti Iya. sekitar tahun 2000 ya, Bu? Ya, tahun 2000, tahun 97 udah mulai Sea Safari. ya. Berapa lama ya bangun satu kapal pinisi itu ya, Bu? Kita waktu itu sih sebelum bangun kita stok kayunya dulu. Kita kayunya itu kan kita pakai kayu besi ya, istilahnya kayu besi yang mungkin sekarang langka udah. Tapi waktu dulu itu kita banyak stok yang panjang-panjang semua. Jadi kayu kita kalau untuk Sea Safari itu khususnya, itu kayu itu lunasnya itu panjang-panjang semua, kayu utuh, nggak ada sambungan sama Jadi sekali. Sea Safari 1 itu umurnya sudah 20 tahun? Ya, 25 tahun tapi udah nggak ada waktu itu. Sea Safari 1 itu juga dibeli sama orang. Sea Safari 2 kita kena musibah waktu itu. Ada musibah
waktu itu di luar pulau ada kapalnya mengalami kerusakan gitu. Terus di Safari 3 ada 1, terus akhirnya sampai si Safari sekarang ini 9. Kapal yang beroperasi berapa, Bu? Sekarang 5. Jadi ya banyak orang yang berpikir bahwa punya kapal itu sesuatu yang wah ya. Ya. Mungkin kalau kapal pesiar, tapi ini kapal yang benar-benar untuk berbisnis ya, tidak semudah yang dibayangkan ya. Tidak semudah, karena untuk mempercayakan, untuk cari brand image kita sendiri untuk ke masyarakat itu sangat susah. Jadi, apalagi kita ngambilnya kan marketnya yang kecil. Kita bukan market yang untuk orang leisure aja, yang semuanya fasilitas komplit, enggak. Kita justru ngambil marketnya yang adventure, yang dimana itu cuman sekitar, mungkin kalau dari 100% jumlah masyarakat di dunia mungkin sekitar 20% aja nggak sampai. Jadi kapal semua tuh produksi sendiri ya? Iya. Wah, luar biasa. Memang ya, kalau kita berbicara leisure laut begitu ya, itu marketnya sedikit. Tapi ada yang kapal pesiar, ada yang kapal finisi lebih kecil lagi. Kalau orang nggak punya jiwa adventure. Dan itu merupakan ciri khas Indonesia, cuma ada di Indonesia aja. Dulu kan pernah ya dari Indonesia ke New York ya? Iya, Dewa Ruci yang Dewa Ruci ya. Oh, hebat. Sebetulnya kalau bicara keamanan ya, kapal kayu dan kapal besi yang model pinisi begitu, sebenarnya mana yang lebih aman? Harusnya kalau menurut nenek moyang kita harusnya amanan kayu ya. Lihat kayunya juga. Kayunya itu kayu apa dulu? Kalau kita kayunya kan kayu besi, yang dimana kena air dia nggak mungkin lapuk. Lapuk pun itu umurnya bertahun-tahun baru bisa lapuk. Terus kita juga pakai tradisional punya kan. Jadi kalau kita lagi docking, kapal itu kan ditaruh ke darat, angkat ke darat itu. Bawahnya itu semuanya itu kita cuman sambungannya pakai tali, pakai pakal. Dan orang itu nggak semua orang bisa. Jadi kita harus panggil ahlinya dari Bugis sana untuk datang ke tempat kita docking, khusus untuk betulin itu semua. Itu kalau bersihkan karang-karangnya itu dibakar? Enggak, jadi karuk gitu. Ada yang dibakar tuh? Iya, kalau untuk membunuhnya istilahnya itu. Tapi enggak mungkin kebakar kan? No, enggak. Ini saya yang penasaran ya. Pertama kali terus, oh ya, ada kapal dan jadi dijual untuk masyarakat Indonesia dulu atau luar negeri dulu, itu tahun berapa? Oh, kalau kita itu pertamanya kita merintis itu untuk luar. Malah luar negeri dulu ya? Jadi kita market pertama sampai sekarang pun market kita itu 70% itu dari luar negeri. Jadi kalau untuk ya itu karena susah untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat Indonesia khususnya itu kalau kapal kita ini lebih enak daripada kapal Takrus atau kapal lainnya ada yang kapal pesiar yang mewah-mewah itu karena jiwanya kita ini bukan jiwa itu ya. Kalau menurut aku kalau orang Asia itu susah. Kalau dalam 5 tahun belakangan ini aja mulai dan banyaknya itu mereka justru dari Korea, dari Jepang, dari China terutama. Terbesar China. China ya. Kedua Korea. Dan berapa tahun Mas Arin itu sudah mulai mulai rasa dari enaknya lah Bu, rasa madunya lah. 10 tahun belakangan inilah. 10 tahun. Iya. 10 tahun itu berarti tahun 2010. Ya, start tahun 2010 sejak pemerintah itu mulai mendukung pariwisata. Kalau dulunya mungkin pariwisata itu mungkin bukan dianggap sebagai suatu yang menghasilkan devisa pokok gitu. Setelah pemerintah nyadar kalau itu merupakan devisa, penyumbang devisa terbesar, otomatis fokus pemerintah kan lebih mensupport orang-orang pelaku pariwisata. Iya, tapi ada satu negara ya kayak Singapura sebetulnya ya. Industrinya itu kalau pariwisatanya mati ya mati negaranya ya. Iya. Karena orang kalau datang ke satu negara itu pasti butuh tempat tinggal, butuh makan, butuh oleh-oleh, butuh semuanya itu, waduh, itu pengaruhnya banyak pada lingkungan ya. Memang multi. Iya. Nah, kita baru merasakan benar-benar disupport sama pemerintah itu 5 tahun belakangan ini ya. Sejak pemerintah yang Pak Arief Yahya menjabat dari Menteri Pariwisata itu benar-benar dia mempunyai suatu wadah untuk para pelaku wisata. Oke, supportnya dalam bentuk apa? Promosi-promosi di luar negeri? Jadi atau kita pameran-pameran yang disupport?
si Safari itu merupakan satu-satunya perusahaan live aboard di Indonesia yang didukung oleh pemerintah Indonesia. Dan kita bentuknya itu berupa kerjasama dengan pemain wisata lainnya. Maka itu ada istilahnya periode yang lalu ada istilahnya co-branding. Jadi co-branding itu kita dikumpulin dalam satu wadah co-branding di mana kita bisa collaborate antara satu dengan yang lainnya. Contohnya Safari pernah kolaborasi dengan tiket.com. Terus kemudian kita juga berkooperasi dengan Bank BRI di mana kita bisa kasih fasilitas cicilan. Itu semuanya dalam wadahnya co-branding Indonesia itu, pariwisata Indonesia itu. Bayangin ya, kalau holiday-nya sekarang nyicilnya bisa 12 bulan kan lumayan itu. Iya, betul. Iya kan? Kalau punya kartu BRI bisa. Sampai sekarang masih bisa? Sampai sekarang masih bisa. Oh, good. Nanti saya tak bayarnya pakai BRI aja. Iya, boleh. Kalau dalam 10 tahun ini yang paling peak tahun berapa, Bu? Yang paling peak kita tahun 2000, ini kan 2020 ya, tahun 2019, 2018, 2019 kita masih oke sampai pertengahan tahun. Setelah itu mulai agak kurang juga mungkin karena promosi dari pemerintah juga agak berkurang. Karena kalau tahun 2017, 2018 itu kita pameran di luar negeri, itu kita tinggal dari perusahaan kita siapkan tiket aja untuk orang yang berangkat. Tapi untuk forum pamerannya itu kita tinggal minta ke jatah duduknya itu di pariwisata. Pernah nggak mengalami hal yang seperti sekarang ini? Selama mulai bangun bisnis, tingkat kesulitannya sama dengan pandemi COVID-19 yang seperti sekarang ini? Karena kita home base-nya di 3 tempat, di Sorong, Bali, dan Labuan Bajo. Kita nggak pernah sampai ketiganya ini habis sama sekali marketnya. Jadi kita pernah mendapat musibah pada waktu bom Bali. Bom Bali di mana tamu kita 0 hampiran juga. Itu karena semua orang takut ke Balinya. Nah, takut ke Balinya karena kita waktu itu yang efek cuman di kapal yang di Bali aja yang kita buat untuk sunset dinner. Tapi yang untuk di Labuan Bajo sama Sorong belum ada yang seperti ini. Kalau ini kan semuanya off. 3 off. Iya, ini off sama sekali loh, 0 sama sekali sejak dari bulan Maret. Jadi kita nggak ada tamu sama sekali. Bukan kita nggak mau kerja. Memang tidak diperbolehkan. Memang tidak diperbolehkan dan tempat wisatanya ditutup. Kita nggak bisa kan. Kalau kita misalnya ke Labuan Bajo, tapi Taman Nasional Komodo belum dibuka, kita mau kemana? Nggak bisa. Nggak boleh masuk, nggak bisa. Masuk daerahnya ya. Mungkin pemerintah ini belajar mungkin ya dari kejadian yang ada kapal pesiar, yang ada yang waktu beberapa bulan yang lalu ada yang sakit di dalam kapal, sehingga waktu itu Bu Risma tidak mengizinkan kapal itu sender di Tanjung Perak. Kemudian sendernya akhirnya diterima di Semarang, Tanjung Mas begitu ya. Nah, kemudian ada di Jepang, ada kejadian di Jepang. Yeah. Kemudian bahkan ada satu kapal yang muter-muter sampai hampir 2-3 minggu tidak boleh merapat karena di dalamnya di suspek ada yang kena corona. Ya. Jadi mungkin karena itu ya. Nah, ya mungkin waktu itu kan baru-baru aja terjadi pandemi ini ya. Mungkin setelah ada beberapa prosedural yang harus kita taati juga, di mana kita harus naik pesawat aja harus ada rapid test. Sama aja kalau kita di kapal dengan istilah new normal yang dari pemerintah ini, kita pasti ada step by stepnya. Step by stepnya yang harus ditaati juga sama penumpang yang mau naik dan kru kapal kita juga sama. Jadi saling menjaga lah. Semuanya kan kalau diomong orang sakit ya, orang sakit itu kan nggak mesti corona aja, ya kan? Kita juga pernah survive dengan penyakit-penyakit yang maksudnya yang dadaan, contohnya stroke. Itu kan kita semua juga nggak tahu, dadaan kejadian istilahnya accident di dalam kapal kan itu juga. Jadi kalau untuk masa-masa new normal sekarang ini mungkin ya kita sudah tetapkan beberapa protokoler yang sesuai dengan standar internasional. Cuma bedanya itu kalau kita di dalam satu trip ada yang stroke ini kan tidak menular. Nah, iya. Tetapi yang ditakutin kemarin-kemarin ini bahwa kalau terjangkit satu orang bisa tertular dengan sangat cepat begitu ya. Betul. Jadi karena tingkat penularannya sangat luar biasa cepatnya. Nah, tapi kemudian apa pertimbangan pemerintah
Apa sekarang sudah dibuka atau nanti akan dibuka? Pertimbangannya apa? Sudah oke, atas dasar dia harus survei dulu bahwa oh ya industri kapal pesiar ini atau pinisi ini yang si Safari punya sudah oke dan layak untuk sudah bisa jalan mengangkut penumpang begitu Bu. Memang secara teori atau secara saya dengar dari pengumuman dari pemerintah itu memang ada sertifikasinya. Tapi sertifikasinya kita masih juga belum jelas. Itu semuanya kalau di Bali sih kita lewat Asita. Jadi kita ajuin untuk mereka evaluasi gimana proses penerimaan tamu kita, gimana proses kita menjalankan acara itu di kapal. Kalau karena di Bali kan kita ada parade dinner, yang dimana acaranya 2,5 jam di atas kapal, semua entertain sudah termasuk makannya juga. Sudah jalan itu Bu? Kalau yang di Bali itu sunset dinner ya? Jalan, jadi maksudnya selama sekarang sudah jalan. Yang pandemi ini, setelah pandemi ini belum. Jadi kita masih terus untuk menegosiasikan. Besok itu kita ada meeting juga. Karena kita makan malamnya kan di atas kapal. Di atas kapal itu kompleksnya karena kan kita harus masuk ke pelabuhan kan. Di pelabuhan itu kan hubungannya sama Departemen Perhubungan. Jadi bukan cuma pariwisata aja. Jadi kita protokoler untuk Departemen Perhubungan juga kita harus taati lah istilahnya itu. Jadi kita mau istilahnya sinkronisasi dengan peraturan-peraturan yang ada di daerah itu juga. Ini karena begini loh Pak ya. Saya ini tidak paham dengan apa yang terjadi sesungguhnya di semua berita yang terjadi di sosial media ini. Jadi saya itu senang ngobrol dengan pakar-pakarnya kalau saya bicara kapal dengan orang kapal bener-bener supaya orang itu jelas tidak takut karena banyak orang yang cuma tahu sedikit, tahu luarnya aja tapi ngomongnya lebih meyakinkan daripada pelaku bisnis itu. Ya memang karena kan ini kan namanya pandemi ya. Pandemi itu otomatis kan sesuatu yang anggapannya membahayakan jiwa masing-masing orang. Ya meskipun kan? Tujuannya itu baik, tetapi kadang-kadang dia itu tidak sadar bahwa apa yang terus disampaikan terus itu bisa membuat semuanya bukan lagi membuat orang waspada, tapi fear. Tapi berarti sebetulnya ya membuat orang paranoid lah istilahnya. Iya. Saya dulu ya sempat paranoid gitu, tapi terus saya pikir-pikir lagi ya hidup ya harus jalan gitu loh, tanpa mengurangin dan meremehkan penyakit tersebut ya. Ya, yang penting mungkin sekarang ini yang kita harus taati adalah gimana caranya kita itu bisa menjaga diri kita sendiri dan tidak merugikan orang lain, itu mungkin yang penting. Istilahnya kalau memang disuruh pakai masker di dalam ruangan tertutup ya kita gunakan masker. Ini ada masker, tenang kita ada. Cuma kalau ngomong kan ngomongin Ya, jadi kalau tadi seperti Pak Rudi bilang kan, kalau misalnya di kapal, kalau misalnya ada orang yang terinfeksi, jadi kita prosesnya naik ke kapal. Jadi intinya kan begini, orang kan kemarin melihat berita nih, belum ada benar-benar dari pihak Safari yang terus go public menyampaikan apa sih protokol keamanan yang mungkin dari acara Survival Talk ini bisa mewakilin. Intinya kalau saya ingin sebagai penumpang ingin masuk di dalam kapal live on board itu aman nggak sih Bu? Oh gitu. Oke, kita sih sudah rilis ya video kita di YouTube gimana new normal life di Sea Safari Cruise selama ikut trip itu gimana, kita ada videonya. Dan kalau kita ngomong masalah Sea Safari Cruise itu kita ngomong masalah diving. Mostly kan tamunya diver ya Bu? 70% diving, 30% leisure. Oke. Nah, 30% leisure pun itu pasti snorkeling. Kebanyakan dari kita karena kan keindahan laut kan yang terutama yang kita kasihkan ke tamu kita itu keindahan bawah laut. Nah, itu kan isanya dilihat kan cuma lewat snorkeling atau lewat diving. Nah, untuk prosedur kita, yang pertama tamu mau naik ke atas kapal atau ikut cruise di Safari Cruise, yang pasti dia harus punya surat rapid test, di mana menunjukkan kalau orang itu sehat. Nah, terus jadi kemudian cuma rapid test, nggak perlu surat dari rumah sakit, surat sehat ya Bu? Biasanya kalau rapid test sih, kalau kita tes di rumah sakit kan dia langsung tercantum berdasarkan menerbitkan surat sehat berdasarkan rapid test. Iya, ini. berdasarkan rapid test itu. Itu tak rasa mungkin nggak sulit, karena kan kita orang mau naik ke kapal itu
pasti tamunya itu dari luar daerah Yes. itu atau dari luar negeri, yang dimana itu kebutuhan diperlukan untuk naik pesawat juga. Penerbangan dulu. Ke satu itu. Kedua, kita minta surat yang berlaku itu masih aktif selama mereka trip. Contoh misalnya ikut di safari cruise untuk trip Raja Ampat kurang lebih 6 hari kan, ya. Rapid test berlaku itu kan 2 minggu. Jadi saya minta selama trip 6 hari itu rapid test itu masih tetap berlaku. Jadi bukan mau sampai tengah trip dia sudah expired, enggak. Kalau tengah trip dia sudah expired, saya minta untuk tes ulang sebelum mereka naik trip. Jadi harus surat sehat itu berlaku before end of trip. Iya, before end of trip. Itu satu. Kita sudah jaga sampai segitunya juga ya. Masker kita juga untuk ruangan yang AC, kita misalnya kan ada ruangan di kapal yang ada AC-nya juga. Kita siapin masker dan juga jaga jarak. Kita ingetin dari kru kita kalau misalnya nggak boleh, kecuali kalau suami istri ya lain ya. Tapi kalau misalnya temen yang Nggak usah disuruh, kadang-kadang suami istri suka jaga jarak sendiri kok, Bu. Iya kan? Jadi kita dari awak kapal sendiri sudah kita briefing. Terus dari awak kapal kita sendiri juga mereka pakai face shield, pakai masker yang untuk dekat dengan tamu ya. Untuk dekat dengan tamu yang dimana mereka orang servis, termasuk room boy, termasuk waiter, termasuk koki, itu mereka semua istilahnya kita sudah kasih alat perlengkapan pribadi mereka yang sesuai dengan protokol. Iya. Tapi sama ya dengan restoran, kita kapasitasnya kan hanya boleh maksimal 50%. Iya, sama ya? sama. Oke, kalau restoran kan artinya begini, datang 1 orang, 2 orang ya tetap kita layani dengan kos yang sama. Iya, betul. Tapi kalau yang namanya trip, dulu waktu pricing, Iya. ya kan based on per pax-nya kira-kira berapa Nah. ya. Nah, dengan adanya 50 ini berarti trip bisa lebih mahal dong, Bu? Oh, enggak dong, karena kapasitas kapal kita itu satu kapal itu kita rata-rata kita 25 orang. Oke, berarti cuma boleh diisi 12. Untuk tidur di atas tuh ya, untuk tidur di atas kapal itu Oke. kamar kita itu available for 25%. Oke. Untuk 25 orang. Oke. Ya, oke. Dengan adanya protokol new normal ini, Nah, karena kalau kita mau charter our boat itu kan minim 12 pack, 12 Oke, pack aja. oke. Berarti kalau misalnya kita ngomong kapasitas 50%, itu enggak mengurangi jatah juga. Iya kan, karena minimum kita berangkat itu 12 pack. Sedangkan kamar yang tersedia untuk 25 orang, berarti itu sudah mengurangi 50% daripada jatah kapal untuk boat. tapi intinya diver-diver di luar sana nggak perlu khawatir, si safari itu harganya nggak naik. Ya betul. Siapa tahu malah ada spesialnya ya, kita tanya aja nanti. Saya diver soalnya juga. Tapi pertanyaannya begini, Bu, saya ini kan juga diver. Saya juga kepingin namanya orang pergi cari seneng, ketika pergi seneng, perjalanan seneng, pulang juga seneng. Nah, tapi yang jadi ketakutan saya ini, mungkin hanya ketakutan saya ya. Bagaimana kalau sudah dengan protokol semua yang ada nih, terus tahu-tahu hari ketiga, hari keempat, misalkan saya trip, saya kan sudah booking nih dengan teman-teman trip 10 hari di Raja Ampat ya. Nah, hari keempat, hari kelima ya, misalkan, terus ada yang sakit. Nah, ada yang sakit tuh diindikasi kemungkinan, waduh, ini kok sakitnya model-model kok kayak COVID-19 ini. Nah, terus ya apa? Kita semua pulang, protokolnya gimana, Bu? oh, oke. Kita memang sekarang kan kalau di Indonesia sih kita tersedia ya untuk rapid test pribadi. Istilahnya tanpa di rumah sakit kita ada alat rapid testnya. Dan itu salah satu juga yang menguntungkan dari pihak kita. Jadi di kapal itu kita sudah siapkan. Di kapal juga harus disediakan Ya, juga kita kan? juga harus siapkan di kapal. Dan ABK kita, kru kita terlatih untuk itu. Karena mereka, kita juga kru kapal itu kita meskipun tidak ada trip gini, kita per 2 minggu itu yang standby di kapal kita pasti rapid test. Jadi mereka sudah terbiasa dengan itu. Satu prosedur kalau misalnya ada orang itu flu dan flu-nya itu menunjukkan gejala-gejala seperti yang tercantum. Jadi kita pertama pasti rapid test dulu. Kita lihat reaktif nggak ya? Emergency kan itu. Oke, kalau misalnya non reaktif ya kita tetap isolasi. Kalau misalnya dia sampai pun misalnya keadaan memburuk dia reaktif, otomatis kita isolasi dan kita berusaha untuk mengevakuate orang itu agar trip tetap berjalan. Evakuate itu gimana caranya? Ya kan, kita kan di kapal selalu ada sedia 2 speedboat. Ya kan, contohnya kalau misalnya di Raja Ampat, perjalanan ke Misol.
Nah, otomatis tapi kan di Waisai ini kan ada pusatnya. Yes. Iya kan? Jadi kita bisa minta tolong dari orang Waisai ini untuk jemput tamu kita ke lokasi yang terdekat, yang speedboat kita juga bisa ketemuan di sana. Karena nggak mungkin naik speedboat itu dari Misol ke Waisai Nah, kan? kan perjalanannya kan jauh. Iya. Jadi kita oke lah, kita kan punya keagenan juga, yang dimana mereka siap standby di Waisai dan di Sorong. Jadi- Kalau itu kita ngomong di Sorong ya. Iya. Kalau kita ngomong di Sorong. Kalau kita ngomong di Labuan Bajo, saya pernah kejadian mengevakuate orang tamu dari Jepang, yang dimana dia itu pada malam jam 8 malam kena gejala stroke. Jadi dia nggak ikut diving malam, mengalami sakit, dan sudah saya kasih oksigen, dia masih lemes juga badannya. Saya evakuate, saya panggil speedboat dari Labuan Bajo untuk segera jemput ke sana. Speedboat saya memang ada, tapi kan speedboat saya speedboat diving, Ya, tidak bisa ada kecepatannya juga kurang. Kita pokoknya kalau kita dari Sea Safari itu selalu mengutamakan keselamatan tamu itu pastinya. Jadi intinya mau tripnya itu berangkat dari Bali, mau dari Raja Ampat atau Labuan Bajo, sudah ada disediakan namanya contingency plan-nya apabila Iya. itu terjadi. Nah, kemudian pertanyaannya itu nanti nggak harus kita bubar pulang kan, Bu? Oh enggak, jadi kalau misalnya satu trip, jadi kita sudah Itu kesepakatan tapi ya? Iya, itu karena ini bukan pertanyaan yang pertama kali, makanya aku bisa jawab ya. Karena kita juga agent-agent dari luar negeri, itu mereka banyak tanya tentang hal yang sama. Safety Nah, concern-nya karena ini. mereka berangkatnya memang kan satu grup. Kalau dari luar negeri mereka otomatis charter kan ya sama kita. Mereka berangkat bersama, tapi namanya kondisi setiap orang kan berbeda-beda. Kita in case kalau sampai terjadi hal tersebut. Anda nggak di cover travel insurance? Artinya misalkan begini, yang saya paham ini, kalau kita orang interrupt travel plan itu diganti oleh insurance. Iya. Kalau di dalam kapal gini apa juga di cover ya, Bu ya? Ada nggak insurance-nya yang khusus? Kalau untuk bagi passenger? diver rasanya mungkin tahu tentang DEN Insurance. Yes, dan untuk divernya. Ya, dan itu untuk divernya. Untuk kecelakaan. Untuk kecelakaan yang terjadi pada waktu mereka diving. Yes. Kalau kita sendiri ada insurance yang istilahnya di Indonesia yang harus kita ikutin tiap pelaku pariwisata yang namanya Jasara Harja. Jasara Harja Insurance itu include mulai dari naik ke atas kapal, preminya tergantung dari kita bayarnya. Setiap tahun itu dari company-nya. Jadi kita secara tidak sadar sebenarnya kita juga sudah tercover oleh insurance. Iya, betul. Terhadap kecelakaannya saja atau Interrupt-nya semuanya. Jadi Cuman artinya- saya nggak tahu ya. Ini kan Jasara Harja juga baru update berita. Dia karena banyak malah karena mau akan dibuka, dia juga ada minta kita perusahaan pariwisata itu untuk tambah upgrade premi kita yang untuk tamu-tamu misalnya kalau terdampak COVID itu gimana gitu. Makanya biasanya ini yang jadi masalah kemudian adalah sebetulnya ya dilema ya. Ya. Kita balik ya ada kadang-kadang di belakang kepala kita ini ada, aduh kan sudah bayar sayang ini masih ada 6 hari misalkan. Nah itu yang saya maksud sama insurance itu akhirnya di cover semua dikembalikan nggak ya Bu? Oh, kalau untuk travel insurance sama itu kalau di Indonesia masih belum ada. Nggak ada ya? nggak ada. Artinya ya pulang ya sudah Iya, selesai cuman gitu itu ya? kebijakan antara me and you. Tidak ada cover di Indonesia ini ya yang mengcover kalau terjadi pembatalan travel kemudian ada biaya asuransi. Tapi kira-kira sama si Safari ya Pak? Ya. Ya nggak ada yang mau sih, nggak ada yang mau. Nggak ada yang nggak mau sih. Cuman kalau kita sih tergantung dari kebijakan kita sendiri. Selama ini sih kalau memang kayak kejadian, contohnya nggak usah masalah COVID ya, kayak tamu saya yang stroke kemarin itu karena dia sudah hari ketiga, coba kita tawarin setelah dia recover gimana? Masih pingin tripnya karena kan dia sudah jauh-jauh ya dari Jepang ya kan, yang gimana yang kurang sisa harinya itu mau ditambahkan atau mau gimana, mau ikut lagi trip kita gitu. Terus dia bilang katanya enggak ada, saya mau istirahat dulu, mau gimana, ya udah nanti next trip kalau kamu datang ikut kita lagi saya kasih harga spesial dengan diskon khusus. Ya, karena ya kita ini di bisnis service ya, Iya. di hospitality sama, cuma Iya. bedanya ini di land base itu di atas kapal gitu ya. Iya. Dan kayak tamu saya yang Jepang itu dia sudah booking untuk tahun depan dan itu saya kasih diskon 50% karena kan dia memang setengah trip, terus dia keadaannya juga siapa yang mau sih kalau sakit, iya kan, dan dia sangat terima kasih sama kita kalau Nanti berarti tahun 2021 dia iya datang tahun lagi ya? 2021. Oke. Tadi Bu Eva ada ngobrol nih, termasuk saya sendiri nih kalau lagi naik kapal gitu malam-malam begitu ya naik kapal itu.
Oh pasti. Itu karena kayu kan. Iya, iya. Bagi orang yang tidak paham, Iya. dia kan bertanya, bisa enggak sih kapal kayu, kapal pinisi itu terus di tengah laut pecah begitu, merotol dihantam ombak begitu? Saya rasa nggak bisa ya, kecuali ya itu kembali lagi ke kitanya, ke perusahaannya. Kita ini pakai kapal apa? Nggak jarang kapal pinisi yang kecil-kecil yang barusan ini di Labuan Bajo banyak yang tenggelam kan? Iya. Nah, itu karena kan ya tergantung dari cara pembuatannya, kayu yang dipakainya, terus kita maintenance-nya gimana. Kita tiap tahun kan ada docking, yang dimana setiap tahun itu kita perbaiki semuanya yang rusak. Kadang-kadang ada perusahaan yang mungkin quality control-nya itu kurang atau gimana. Ya kalau kita kan sebagai owner juga turun ke lapangan sendiri, di mana kita pasti waktu docking itu kita lihat sendiri kayu-kayu mana yang kurang bagus kita ganti, yang sudah nggak layak dipakai. Justru saya tertawa kenapa? Saya ini masih ingat malam-malam ya, Mama Cang ngomong, "Dir, kalau ini kapalnya merotol gimana?" Loh, nggak mungkin. Ini kapal kayu pinisi ini bisa Indonesia sampai New York. Nah. Ya. Ya nggak semuanya deh. Ya, Nggak semua artinya iya. kan. Artinya kapal ini ya pasti aman lah gitu loh ya, aman lah ya. Nah justru loh, saya ini takut ngek. Justru ini seninya naik kapal itu bunyi ngek. Ya karena kan kita kan bilang tadi kan ya, lambungnya kapal bawah itu kayu dengan kayu kita sambungnya itu pakai tali. Jadi kita pakai tali untuk disambung, dipakal, dimasukin. Nah itu pergeseran antara kayu dengan tali itu dan kayu lagi itu kena ombak pasti kan ada pergeserannya, ya itu yang menimbulkan bunyi. Dan nggak ada pakunya kan? Iya. Nggak ada pakunya ya. Iya. Hebat ya. Dan tapi kalau sekarang ini makin orang pasti dari pengalaman yang ada, jadi kita pakai teknik sendiri yang untuk mengurangi bunyi itu seminimal mungkin. Apa dengan seperti peredam? Enggak sih, kita kayunya kita itu sela-selanya itu ada dikasih seperti kayak peredam gitulah. Oh, oke. Jadi untuk mengurangi, makanya kita siapkan earplug. Ya kan di kamar-kamar kita pasti siapkan earplug. Earplug itu gunanya kalau orang tuh sudah capek mau tidur terus dengar suara, ada nggak? Cuman itu aja kan bunyinya, kalau ombaknya besar kan ada juga dek. Yeah. Tapi bagi saya itu seninya itu loh, Ya. ngek. Belum kalau kena alun. Oh, Ya. senang banget. Ya, semoga dengan adanya survival talk ini, penjelasan dari Bu Eva ini bisa membuat para subscriber yang tadinya belum berani, belum tertarik naik kapal untuk melihat beautiful Indonesia. Indonesia ini wonderful banget. Wonderful banget. Tapi kadang-kadang ya ini karena tidak paham, tidak tanya dan ngambil kesimpulan sendiri sehingga takut-takut sendiri. Ya. Saya sering ngomong, sebagai orang Indonesia, kalau kita orang tidak pernah wisata bahari, Nah, tidak suka rugi. dengan dengan yang namanya keindahan alam Indonesia, apalagi bawa airnya. Karena tamu saya itu rata-rata 70% itu mereka dari negara yang jauh, bukan negara yang dekat. Jadi mereka kalau dari Amerika, dari mana minta tripnya ke kita, malah yang lebih, kalau ada tripnya 10 hari, jangan yang cuma 5 hari, 6 hari, mereka nggak mau. Jadi mereka mintanya tripnya yang panjang-panjang. Sudah mahal. Iya. Sama yang next ini, yang kita booking ke Misol ini, ya saya nggak mau, saya bilang minimal kan mau berangkat 10 hari. Iya. 2 minggu aja, tapi yang lain keberatan. Saya kalau bisa 2 minggu di atas kapal deh. Ini udah tahu kan kalau ada promonya. Iya, pas dapat very spesial kita. Tapi ya semoga namanya orang yang tidak tahu bisa mencari tahu bahwa sesungguhnya bahwa semua ini sudah menggunakan protokol, menggunakan standar yang lebih bagus daripada dan sebelumnya. nanti kalau gitu ya. kita standarnya, karena diving kita standarnya pasti pakai yang internasional punya, yang dimana PADI yang sudah approve untuk pembersihan alat-alat diving, terus bahan-bahan desinfektan yang kita pakai itu semua yang sudah standarnya itu yang sudah di-approve sama PADI, terus kemudian sama INOS juga sama kita. Ya karena sebetulnya double protection untuk itu ya, karena PADI sendiri harus mengeluarkan bahwa menyelam itu sudah dalam tanda kutip aman begitu, Ya, baru boleh. harusnya kalau di ya. dalam air sih aman ya. Nggak ada droplet ya. Oke, menarik. Oke, Bu Eva. Ya. Saya
penasaran dengan apa sih peran pemerintah khususnya di industri pariwisata sebagai kontribusinya supaya bisa pariwisata ini loh cepat kembali lagi seperti yang didengung-dengungan di berita mana-mana. Kalau peran dari pemerintah yang kita nyatain kan kita nyata bener-bener kerasa itu pada waktu Pak Arif Yahya menjadi Menteri Pariwisata. Karena apa? Karena dia lebih mengunggulkan daerah-daerah ini masing-masing itu mempunyai potensi wisata apa aja. Terus dia juga expand ke luar negerinya itu. Ini yang before pandemi. Iya, before pandemi. Yang setelah pandemi ini yang kita harapkan dari pemerintah itu yaitu kita sama-sama yuk bangun potensi wisata kita itu kembali lagi supaya hidup lagi. Itu gimana caranya? Ya mungkin ini masih prolog aja ya. Mungkin nanti ini kan kita rencananya kapal kita ini dipakai dengan kementerian dari Bappenas. Wow, jadi, mantap. Ya. Yang lalu-lalu kita sih sudah sering dukung program pemerintah itu, ada Menteri Pariwisata, terus baru sebelum Covid bulan Maret itu ada Menteri Perindustrian. Yang mereka semua itu mau mengembangkan, khususnya yang katanya Pak Jokowi Destination Premier. Yang destinasi premier itu apa yang ada di Indonesia itu salah satunya kan Labuan Bajo. Jadi kapan? Dalam waktu dekat ini kapalnya akan dipakai oleh Bappenas? Ya, oleh Bappenas dan gugus tugas untuk menyatakan kalau wilayah NTT, Nusa Tenggara Timur itu telah layak untuk dikunjungi wisatawan. Di mana dia sudah siap lah kalau misalnya untuk menerima tamu wisatawan juga untuk prosedur rumah sakitnya. Terus kemudian untuk rapid testnya itu sudah tersedia benar-benar atau enggak di Labuan Bajo itu. Oke, jadi paling tidak memastikan bahwa protokolnya kalau terjadi apa-apa itu apa gitu. Iya, betul. Oke, menarik sekali. Sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan kepada subscriber, penonton Survival Talk TV ini supaya mereka bisa lebih cinta kepada apa yang dimiliki oleh Indonesia. Mumpung nih kita kan nggak boleh kemana-mana di seluruh dunia ini, nggak boleh orang Indonesia kemana-mana. Kalau saya sih bilang nggak boleh kemana-mana nggak apa-apa. Oh Indonesia lu nggak habis dia. Nah, betul. Harusnya kalau jadi orang Indonesia itu kita harus menjelajahi negara kita dulu. Di mana negara kita itu banyak sekali keindahan. Terutama kalau yang belum diving, mumpung sekarang ini lagi di Indonesia terus nggak bisa ke luar negeri, yuk kita sama-sama belajar diving. Setuju. Ya karena berbicara sama sesama diver. Nah. Indonesia itu adalah diver paradise. Jadi kalau tidak orang Indonesia tidak selam, kasihan deh lo gitu ya. Iya. Dan Indonesia ini menjadi the top destination for diving. Sudah ditetapkan di majalah di Amerika, terutama Raja Ampat. Makanya nggak rugi loh, Raja Ampat berapa kali. Surga terakhir di dunia itu ada di Raja Ampat. Nah, iya betul. Iya. Terima kasih Bu Ewa. Semoga ke depan di safari tambah luar biasa. Dan lebih banyak orang Indonesia yang mencintai keindahan bawah laut di Indonesia. Kalau kita juga jangan lupa kita juga ada hikingnya kan juga. Ada trekkingnya ada trekkingnya juga ya. Sebetulnya saya trekkingnya yang rada malas. Saya gelundung di airnya aja yang suka. Terima kasih, sukses selalu. Pak Rudi. Sampai ketemu. Ya semoga safari dikenal kayak Madam Chang gini loh. Oh ya pasti lebih terkenal di safari lah. Justru saya nunut nasib aja. Terima kasih, sampai ketemu. Salam bertahan hidup. Jangan lupa subscribe dan loncengnya dibunyi. Subscribe saja, tidak pencet loncengnya, notifikasinya nggak bunyi. Oke?